Nah, ini dia yang namanya Western Wall yang Viola sempat bilang kalau misalnya ini tempat paling dekat banget sama Holy of Holies. Jadi ini sisa dari temple yang dibuat sama Solomon. So, kita lihat tuh isi dalamnya. Menjelang perayaan Natal, sederet pesohor tanah air yang beragama Protestan maupun Katolik biasanya memilih meluangkan waktunya untuk berwisata rohani ke kawasan Yerusalem, Palestina. Bagi umat Kristen, kota Yerusalem menjadi kota penting dan wajib dikunjungi lantaran menyimpan sejarah kelahiran dan perjuangan Yesus Kristus, sampai akhirnya ajarannya bisa dipelajari hingga abad ini. Ya, inilah tempat yang kudus karena Yesus dilahirkan, disalibkan, bangkit, serta naik ke surga. Dan inilah artis-artis beserta keluarga yang takjub. Kali pertama Yesus mengajarkan doa Bapa Kami kepada murid-muridnya. Terletak di atas Bukit Zaitun di kota Yerusalem. Menariknya, pada dinding di sekitar gereja dan biara berkubah ini terdapat terjemahan doa Bapa Kami dalam 140 bahasa, termasuk bahasa Sunda, Batak, dan Indonesia yang tertulis di plakat keramik berwarna-warni. Jadi kita kemana nih, Yang? Bukit Zaitun, guys. Ayo, Tesya, turun dulu, Cah. Naik tangga nih. Ayo, Cah, turun, Cah. Jadi di dalam sini ada telapak kaki Tuhan Yesus. Kita lihat, oke, guys. Jadi dipercaya sebelum Tuhan Yesus angkat ke surga, di sinilah nih telapak kakinya. Tempat Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Oh, jadi karena di sini tempat doa Bapa Kami, jadi ada beberapa bahasa Bapa Kami dalam Bapa Kami dalam beberapa bahasa. Coba kita cari yang Indonesia. Oh, Batak nih, ujung. Nah, ini doa Bapa Kami dari Sundanis. Nah, ini Indonesia. Tuh. Jadi ini pohon mahkota duri. Jadi inilah mahkota yang disematkan kepada Yesus. Garden Tomb. Garden Tomb. Halo. Yeah, all together. Yang jelas sih, yang pasti gereja ya, ibadah. Dari berapa ya, semenjak udah menikah memang ya libur sih jatuhnya, kan izin ya. Ya sama kayak lebaran lah, ada pemain yang pemain yang muslim kan merayakan lebaran. Nah, kita kan yang non muslim merayakan Natal. Itu sih tetap toleransi di situnya ada. Jadi kita emang dapat libur dari kantor untuk bisa kumpul sama keluarga atau ibadah atau apapun lah yang biasa dilakukan. Sambil menggendong sang buah hati, Samuel dan Franda juga menyempatkan diri untuk mengunjungi gereja segala bangsa yang memuat altar atau batu besar yang biasa digunakan Yesus untuk berdoa. Di dalam gereja bersejarah yang telah berusia ribuan tahun itu, Samuel dan keluarga mendengarkan secara langsung suara lonceng gereja segala bangsa yang begitu ikonik. Dari gereja segala bangsa, Samuel dan keluarga beranjak ke penjara Yesus.
gereja ayam berkokok, serta makam Yesus Kristus yang terletak di gereja Makam Kudus di Kota Tua Yerusalem. Lalu bagaimana resolusi 2024 Samuel Zilguin yang bermain di sinetron Jangan Bercerai Bunda? Nah, gereja ini namanya Gereja Segala Bangsa di Taman Getsemani. Jadi kita ke apa namanya, penjara Tuhan Yesus waktu sebelum dia dibawa ke Pontius Pilatus, kan dia sempat di penjara sehari. Kita ke situ tuh. Apa ini bro? Gereja Ayam Berkokok. Oh, ayam berkokok. Petrus. Oke, let's go inside. Ini ceritanya makam Tuhan Yesus. 2023 ini ya setiap tahun pasti berkesan lah ya, banyak pembelajaran dari segi usaha, pekerjaan, kesehatan, segala macam semuanya. Ya bersyukurlah karena kita sudah melewati tahun 2023 ini. 2024 gue udah ada beberapa rencana memang yang belum gue kerjain di 2023 karena gue yakin baru siapnya di 2024. Itu usaha, dan tentunya kalau kita sebagai manusianya sih pengen lebih banyak membantu orang lah, lebih membantu orang, menolong sesama, terus juga ya lebih dekat dengan Tuhan lah. Tak jauh berbeda dengan Samuel Zilguin, Daniel Mananta dan sang istri Viola Maria yang berasal dari Jerman juga menggelar liburan ke kota suci Yerusalem. Dan setibanya di Yerusalem yang menjadi kota suci untuk 3 penganut agama sekaligus, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, Daniel dan sang istri yang selalu terlihat mesra lebih dulu melangkahkan kaki ke tembok ratapan yang merupakan bangunan tua peninggalan Bait Suci kedua yang dibangun pada masa Raja Herodes. Selain dinding ratapan, Daniel dan Maria juga memperlihatkan kompleks pemakaman terbesar di Yerusalem, makam Nabi Daud, hingga reruntuhan istana kerajaan Nabi Daud yang juga merupakan raja dari kaum Bani Israel. Nah, ini dia yang namanya Western Wall yang Viola sempat bilang kalau misalnya ini tempat paling dekat banget sama Holy of Holies. Jadi ini sisa dari temple yang dibuat sama Salomon. So, kita lihat tuh isi dalamnya itu, well, basically kuburan yang paling mahal dan paling besar di Yerusalem. Setelah dari upper room, kami lanjut ke kuburan Nabi Daud. Itu tempat Raja Daud dikubur. Makanya tadi itu kan ada petinya juga. Mereka percaya banget bahwa di sini adalah tempat Raja Daud dikubur. And today we're going to look at the city of David. It's like a excavation site of like really old ruins of the first part of Jerusalem ever built. And it's a little bit drizzling today. Weather's okay. It's a bit cold. But yeah, look at this. This is so beautiful. Excavation site, jadi mereka ngegali dan banyak banget yang ditemukan ya di tempat penggalian ini. Benar-benar sesuatu yang epic banget. Bahkan katanya mereka menemukan priestly blessing. Itu mungkin kalau misalnya kalian pernah dengar lagu The Blessing, Kari Job sama Elevation Worship. Di situ ada sebuah ayat yang dibilang The Lord bless you And keep you. May His face shines upon you. Shine upon you. And the sun shines. Oh. Percaya banget sama iman dia dan keyakinan dia akan Tuhan. Dan itu yang akhirnya sekarang ini gue terapkan nilai hidupnya ke diri gue sendiri gitu. Gak perlu takut untuk mengatakan kebenaran kalau misalnya emang Tuhan berpihak di lo. Hal-hal yang pengen gue achieve lagi di dalam hidup gue. Cuman apakah gue mensyukuri hidup gue sekarang? Yes, gue sangat mensyukuri hidup gue. Masih dari kota Yerusalem, Daniel dan Maria juga tidak melewatkan kesempatan untuk mengunjungi The Last Supper yang lokasinya tepat berada di atas makam Nabi Daud. Ya, inilah ruangan yang konon kabarnya merupakan lokasi terakhir Yesus Kristus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya.
Uniknya, terdapat pula ornamen Islam pada deretan kacanya. Lantaran lokasi bersejarah ini memang sempat silih berganti dikuasai tentara salib dan juga tentara muslim. Namun berbeda dengan yang digambarkan dalam lukisan fenomenal Leonardo da Vinci, The Last Supper. Di ruangan ini sekarang tidak ada lagi meja atau kursi panjang, yang ada hanya pilar-pilar dan ornamen sisa-sisa peradaban masa lalu. Tempat Yesus mengadakan perjamuan terakhir. This is where they say that the Last Supper cannot be the original room because in the time of the Crusades this was only built, so it cannot be the original. But why are we here then? Ternyata di abad ke-16, setelah Turki merebut Yerusalem, ruangan ini diubah menjadi masjid untuk mengenang Nabi Daud. Makanya jendela-jendela kaca berwarna dengan tulisan Arab dibiarkan tetap ada. Tapi kalau misalnya saat ini gue terus akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat gue sendiri sama gimana caranya supaya gue terus berkembang dalam hidup gue.